Prabu Siliwangi memiliki nama asli Jayadewata dan lahir pada tahun 1401 di Kawaligaluh, atau sekarang merupakan daerah Ciamis. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Dewata Pranasri Baduga Maharaja yang tercatat pada beberapa prasasti yang pernah ditemukan. Ayah Prabu Siliwangi bernama Prabu Dewa Niskala yang merupakan cucu dari Raja Niskala Wastu Kencana pemimpin Kerajaan Sunda Galuh pada tahun 1348 sampai 1475 Masehi. Sebutan Prabu Siliwangi sendiri berasal dari kata Gisilih dan Juwangi, yaitu gelar turun-temurun yang diberikan kepada beberapa pemimpin karena menjadi pengganti yang bisa membawa harum nama kerajaan Pajajaran. Gelar Siliwangi juga pernah disematkan kepada Niskala Wastu Kancana, kakek Sri Baduga Maharaja. Namun seiring perjalanan waktu, gelar Prabu Siliwangi memang lebih melekat kepada Sri Baduga Maharaja. Dalam prasasti batu tulis, Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sunda dan juga sebagai Raja Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kemudian dikenal saat ini dengan nama Kerajaan Pajajaran yang berada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi. Masa kejayaan Prabu Siliwangi terjadi saat ia memegang pemerintahan di Kerajaan Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Pajajaran selalu dalam keadaan teratur dan tenteram. Hal ini karena kebijakan Prabu Siliwangi yang menuruti wasiat sang kakek untuk membebaskan penduduk Pajajaran dari 4 macam pajak. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh kesetaraan dalam kehidupan sosial. Dalam hal pembangunan, Prabu Siliwangi juga memperkuat kerajaannya di berbagai bidang. Pada sebuah naskah Portugis, Kerajaan Pajajaran disebut memiliki 100.000 prajurit dengan 40 ekor pasukan gajah. Ia juga membangun parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, menyusun formasi perang, walaupun untuk angkatan laut cenderung lemah. Dalam babat Pajajaran, Prabu Siliwangi disebut memiliki 151 istri. Salah satu istrinya adalah Nyi Ambedkasih, putri dari pamannya yang bernama Ki Gedeng Sindangkasih. Selain itu, ia juga memperistri Nyai Subanglarang dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Nyimas Rara Santang adalah ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sementara Raden Kian Santang terkenal karena menyebarkan agama Islam di Tanah Sunda. Menurut cerita rakyat, Prabu Siliwangi menaklukkan Maung Bodas dan kemudian menjadi Hodam, pasukan jin, yang selalu mendampingi sang satria kemana saja dia pergi. Kisahnya bermula ketika Prabu Siliwangi suatu waktu dalam pengembaraannya hendak ke Curug Sawer, Majalengka untuk melepas lelah. Dalam perjalanannya itu, tiba-tiba dia dikepung segerombolan kawanan macan putih. Prabu Siliwangi hendak diterkam. Namun, berkat kesaktian yang dimilikinya, dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, justru kawanan macan putih itu yang tersungkur melihat banyak anak buah terkulai. Panglima kawanan macan putih atau Maung Bodas maju melawan sang Prabu Siliwangi. Terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Namun, kesaktian Prabu Siliwangi tak luntur. Dia berhasil mengalahkan sang Raja Gaib Macan Putih. Sebagai pihak yang kalah, sejak saat itulah Maung Bodas dan seluruh pasukan jin yang menjadi pengikutnya bertekuk lutut dan siap mendampingi Prabu Siliwangi kemana saja dia pergi. Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Pajajaran dengan bijak hingga mengantarkan ke masa kejayaan. Prabu Siliwangi atau yang disebut juga Sri Baduga Maharaja, ini berhasil menyatukan 2 kerajaan yakni Galuh dan Sunda di Tanah Jawa bagian barat. Memang secara keputusan Sri Baduga Maharaja mendapat mandat memimpin dari 2 kerajaan yang disatukannya. Ayahnya Prabu Dewa Niskala, menyerahkan mandat mempunyai kerajaan Galuh. Sedangkan mertuanya, Prabu Susuk Tunggal, memberikan kekuasaan kepada Sri Baduga Maharaja. Kedua kerajaan ini kemudian disatukan oleh Sri Baduga Maharaja yang bergelar Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Pajajaran dapat mencapai kehidupan yang makmur, tentram, dan teratur. Bahkan Prabu Siliwangi pernah membebaskan rakyatnya dari kewajiban membayar 4 macam pajak. Selain dikenal baik hati, Prabu Silingawi juga disebut menjadi pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Karena itu, kehidupan pada masyarakat di sekitar kerajaan Pajajaran sangat tentram di masa pemerintahannya. Prabu Siliwangi, yang dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja, wafat pada tanggal 31 Desember 1521. Tanggal dan tahun tersebut didasarkan pada peristiwa penobatan Prabu Surawisesa sebagai Raja Pajajaran, yang menggantikan ayahnya. Kisah mengenai kematian Prabu Siliwangi seringkali bercampur dengan legenda, salah satunya yang menyebutkan bahwa beliau menghilang atau moksa. Namun, berdasarkan sumber sejarah yang lebih terpercaya, seperti prasasti batu tulis dan carita parahyangan, kita dapat menyimpulkan bahwa Prabu Siliwangi meninggal dunia dan dimakamkan dengan penghormatan tinggi di kawasan Rancamaya. Beliau tidak menghilang atau moksa,
melainkan meninggal dunia dan beristirahat di tempat yang menjadi saksi sejarah besar Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1993, situs Badigul di Rancamaya, yang merupakan tempat persemayaman Raja-Raja Pajajaran, termasuk makam Prabu Siliwangi, ditimbun tanah untuk dijadikan kawasan golf estate. Demikianlah kisah Prabu Siliwangi Raja Pajajaran.